Film ini mengisahkan 4 kakak beradik yang sudah jenuh dengan kehidupan kota dan mereka ingin berlibur ke kampung halamannya. Mereka diantaranya adalah Angga, Jojo, Momo, dan juga Nindi. Sebenarnya mereka bukan saudara kandung, tetapi ketika kecil mereka sudah hidup bersama-sama dengan diurus oleh seorang bapak asuh yang bernama Abah Sena. Kini Abah Sena masih ada di kampung. Ia tinggal berdua dengan anak asuh paling bungsunya yang bernama Sofi. Ternyata Abah Sena memiliki kelebihan. Dia kerap membantu para warga yang mengalami kesurupan. Dari sini kita mengetahui jika Abah Sena mempunyai ilmu. Keesokan harinya, 4 bersaudara itu pun langsung berangkat dengan naik mobil milik Angga, karena dia adalah anak yang paling sukses, Lur. Perjalanan akhirnya mereka tempuh. Sejenak mereka lupakan masalah di ibu kota dan kembali ke kampung yang masih asri dan berudara segar. Sesampainya di rumah Abah, mereka pun bertemu dengan Sofi yang tampak sedang menyapu halaman rumah. Lalu kemudian mereka saling melepas rindu bersama. Setelah itu mereka pun bertemu dengan Abah. Abah sangat pangling melihat mereka semua karena sudah lama tidak bertemu. Kemudian mereka masuk ke rumah dan kamarnya masing-masing. Ketika itu Momo melihat boneka Sofi masih ada di kamar. Sofi sangat sayang dengan boneka itu dan selalu merawatnya. Mereka pun jadi ingat masa lalu. Dulu boneka itu adalah pemberian dari kakak-kakaknya Sofi. Selain itu, sejak kecil Sofi selalu dilindungi dari anak-anak desa yang nakal. Momo pun ingat saat dulu ia pernah memberi gelang sebagai kenang-kenangan untuk Sofi. Kemudian mereka lanjut makan bersama. Di saat itulah Abah Sena menanyakan kabar mereka selama di ibu kota. Pertama-tama yang menjawab adalah Angga. Saat ini ia sedang fokus pada bisnisnya dan dia berencana akan bekerja dengan perusahaan asing. Kemudian ada Nindi. Saat ini butiknya sedang laku keras dan dia berencana akan menambah toko butik lagi. Kemudian Momo, dia masih fokus dengan tugas akhir kuliahnya. Sementara Jojo, dia bekerja serabutan. Saat dulu dia tidak tamat sekolah dan sekarang dia pun dikejar-kejar oleh debt collector karena punya hutang yang banyak. Apapun yang terjadi pada anak-anaknya, Abah Sena sangat bangga kepada mereka. Abah juga memberi saran kepada Sofi. Ketika besar nanti, dia harus mengikuti jejak kakak-kakaknya di ibu kota. Setelah makan bersama, Sofi cuci piring di dapur. Lalu Angga datang. Dia minta Sofi agar menemuinya di kamar. Dan saat itu, Angga memberikan hadiah untuk Sofi, yaitu adalah sebuah HP baru. Karena Angga mengetahui HP Sofi yang lama sudahlah rusak. Sofi sangat senang dengan hal itu. Keesokan paginya, mereka berkumpul di meja makan dan sarapan bersama. Di hari itu mereka berencana akan liburan ke Curug, guys. Namun Abah tak bisa ikut karena dia ada urusan di pesantren. Hari menjelang siang, mereka segera berangkat. Tentu Sofi juga ikut jalan-jalan dengan kakaknya. Ketika akan berangkat, Jojo seketika turun. Ia melihat mobil lama yang terparkir di depan rumah. Terlihat mobil itu masih bagus dan juga masih terawat. Jojo sangat rindu mengendarai mobil tersebut. Akhirnya mereka pindah dari mobil Angga ke mobil tersebut dan Jojo yang akan menyetirnya. Justru mau bikin harus pelan-pelan dong. Perjalanan pun dimulai. Sepanjang jalan, suasana hening. Jojo minta semuanya untuk menikmati pemandangan dan juga bersenang-senang. Angga menyuruh Jojo untuk fokus saja menyetir. Tetapi Jojo malah bercanda. Ia menggoyang-goyangkan setirnya seolah ahli dalam berkendara. Namun tidak lama Jojo sadar jika rem mobil itu ternyata blong. Remnya blong. Anjing, remnya blong. Angga gimana ini, turunan nggak? Angga. Dan pada akhirnya kecelakaan tak dapat terhindarkan. Mobil berguling, mereka semua terluka.
Saat itu hanya Sophie yang terjebak di dalam mobil. Dan tanpa disangka, seketika mobil meledak. Nahas Sophie tak bisa terselamatkan dalam tragedi tersebut. Setelah kejadian itu, mereka semua pun terbangun dan sudah ada di rumah lagi. Mungkin mereka sudah dievakuasi dan dibawa ke rumah Abah. Setelah semuanya sadar, mereka seketika merenung dengan apa yang telah terjadi. Mereka pun sangat bersedih atas kematian Sophie. Setelah itu Abah Sena pamit, ia akan mengurus kematian Sophie. Dia memperingati agar Angga dan yang lain diam di rumah dan jangan keluar. Setelah Abah pergi, emosi mereka semua menjadi meluap. Jojo disalahkan atas kejadian ini. Andai saja mereka tidak berganti mobil, pasti kecelakaan ini tidak akan terjadi. Seumur hidup lo tuh cuma bisa bikin salah doang tuh gak? Udah deh. Kemudian Angga mendapatkan telepon. Itu adalah telepon dari Sophie. Sophie berkata, mengapa mereka tega meninggalkannya. Halo? Pak. Angga yang terkejut langsung mematikan teleponnya. Malam semakin larut. Nindi terus menatapi boneka kesayangan milik Sophie. Lalu kemudian sosok Sophie muncul mendatanginya. Namun ketika Momo datang, sosok Sophie seketika menghilang. Sementara itu, ketika Jojo buang air, dia merasa ada darah menetes dari atas. Dan seketika Sophie muncul di atasnya. Mereka semua sangat ketakutan, dan malam ini mereka pun akan tidur bersama. Saat tengah malam, mereka terbangun karena ada suara orang yang sedang menyapu halaman. Dan itu adalah kebiasaan Sophie Slur. Lalu Momo menyuruh Angga untuk mematikan lampu karena dia tidak bisa tidur. Namun ketika lampu dimatikan, Angga melihat sosok Sophie. Angga berusaha tidur lagi dan terlihat hantu Sophie ada di atas lemari. Keesokan harinya, Mbah Sena belum pulang. Angga pun menunggu di teras sambil merokok. Saat itu ada seorang ibu mendatanginya. Dia memakai pakaian serba warna putih. Namanya adalah Madam Rose. Dia menyuruh Angga agar berkunjung ke rumahnya yang ada di sebelah. Tidak lama Momo datang. Dia melihat Angga sedang mengobrol sendirian. Dan saat itu Madam Rose seketika menghilang. Hari mulai siang. Angga berniat akan menyusul Abah karena Abah tak kunjung pulang. Mungkin Abah mengurus jenazah Sophie yang ada di rumah sakit kota. Saat itu Jojo ingin ikut dengan Angga. Namun Nindi mengatakan tidak usah, Jojo itu sedang kurang sehat. Nanti Jojo malah jadi beban di jalan. Akhirnya Angga pergi dengan Momo untuk menyusuli Abah. Mereka pun akan naik angkot. Namun angkot itu menghiraukan mereka. Lalu Angga salah fokus. Ia melihat sosok Sophie masuk ke area hutan. Akhirnya mereka berdua malah masuk ke hutan itu. Hari mulai malam. Mereka terus mencari Sophie di sana. Namun anehnya tak kunjung ditemukan. Pada sebuah bambu, Momo melihat ada gelang merah milik Sophie Slur, yang mana itu adalah pemberian darinya. Tidak lama arwah Sophie mulai menghantui mereka. Angga dan Momo berlari sekencang mungkin. Tapi nahas mereka tak bisa keluar dari hutan tersebut. Dari tadi mereka berputar-putar di tempat yang sama. Hingga kemudian Angga melihat Madam Rose. Angga dan Momo kemudian mengikutinya. Dan beruntung, pada akhirnya mereka pun berhasil keluar dari hutan tersebut. Mereka sampai juga di rumah.
Memang seharusnya mereka mendengar nasihat Abah agar jangan keluar dari rumah. Setelah itu, Angga mengajak Momo untuk datang ke rumah Madam Rose yang ada di sebelah. Mereka pun masuk ke rumah Madam. Terdengar suara lagu dari gramofon antik. Terlihat pula Madam Rose tengah menikmati secangkir es teh manis hangat. Mereka berdua kemudian diminta untuk duduk di sebelahnya. Madam kemudian berkata jika ia mengetahui mereka sedang kebingungan dengan kehadiran sosok Sophie. Menurut Madam, Sophie itu meninggal dengan tidak tenang. Ditambah lagi, mereka sebagai kakak-kakaknya tidak merasa ikhlas. Sehingga saat ini, Sophie menjadi gentayangan. Madam memberi saran agar mereka berkomunikasi dengan arwah Sophie secara langsung. Caranya adalah baca sebuah mantra yang mana sudah Madam siapkan. Namun hal itu pun harus sambil memegang barang kesayangan milik Sophie. Malam, Bu. Malam, Bu. Cek, aya naon, Cek? Abdi teh sieun. Kemudian mereka pulang ke rumah dan berkumpul lagi dengan Jojo dan juga Nindi. Namun, teror semakin menjadi-jadi. Saat itu kaki Momo dan Jojo ditarik oleh arwah Sophie. Lalu, Angga bertemu dengan Sophie di halaman belakang. Angga, ngapain lo? Namun saat itu arwah Sophie seketika mengamuk dan menyerang mereka. Sophie kemudian muncul. Dia meminta kakak-kakaknya untuk menemaninya. Mereka pun sadar arwah Sophie berbahaya sehingga masuk ke rumah lagi. Tetapi Angga adalah satu-satunya orang yang ingin menghampiri Sophie. Dan dia pun terus dihalangi oleh yang lainnya. Gila ya, Angga? Kalian jangan itu Sophie apa? Akhirnya Angga akan melakukan ritual agar bisa komunikasi dengan Sophie secara langsung. Dia pun melakukan ritual seperti yang dicontohkan oleh Madam Rose. Beres tau gak ini? Stop ya. Ia segera membaca mantra itu sambil pegang barang kesayangan Sophie, yaitu adalah bonekanya. Setelah membaca mantra itu, seketika semua barang di rumah menjadi bergetar. Kemudian Momo dirasuki arwah Sophie. Ketika Angga memegang Momo, ia pun ikut kesurupan. Begitu pula dengan Nindi dan juga Jojo. Ketika itu, mereka semua pun terhubung dengan Sophie. Dan Sophie ingin memberitahukan sesuatu kepada mereka. Jika pada tragedi kecelakaan itu, mereka berempat sebenarnya sudah mati dan terkena ledakan mobil. Sementara Sophie, dia adalah satu-satunya orang yang selamat seluruh. Setelah mengetahui hal itu, mereka berempat menjadi sadar. Mbah Sena pun muncul kembali. Ia memberitahukan jika apa yang mereka alami sebelumnya hanya ada di pikiran mereka saja. Dan terlihat rumah penuh dengan warga yang melayat untuk mendoakan jenazah mereka. Abah meminta mereka untuk sabar dan menerima takdir. Sekuat apapun mereka mencegahnya, kematian pasti akan menghampiri. Abah harap mereka dapat pergi dengan perasaan tenang. Lalu Sophie datang. Dia memegang tangan Abah, sehingga saat itu Sophie dapat melihat arwah kakak-kakaknya. Sophie minta maaf, belum bisa menjadi adik yang baik untuk mereka. Tetapi mereka berkata, Sophie adalah adik kebanggaan mereka semua. Sebelum akhirnya mereka pergi ke alam lain. Film ditutup dengan sebuah penjelasan. Jika ternyata Madam Rose adalah ibunya Abah Sena. Dia meninggal bukan karena bundir, melainkan dibunuh oleh orang lain. Dan ia pun ingin kebenarannya terungkap. Saya meninggal bukan karena bunuh diri, tapi saya meninggal karena dibunuh. Dan film pun berakhir.